Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kembali kita mengkaji surah ayat-ayat puasa. Ini mungkin sudah beberapa kali, tapi bagian daripada pengingat bagi kita. Ayat-ayat puasa adalah 183 sampai 187 itu kalau dalam ilmu namanya munasabah ayat. Jadi keterkaitan, keterhubungan antara ayat yang satu dengan yang lainnya. Jadi sangat-sangat hubungan yang ayat 183, 184, 185, 186 dan 187 ya, munasabah ayat. Jadi ini berkaitan dengan masalah ibadah puasa secara detail Allah bahas langsung ya, baik itu dari segi akidah, dari segi syariat, fikih, akhlak dan tujuan hikmah dari apa yang kita laksanakan di dalam puasa itu. Kalau merujuk asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat, ya turunnya ayat-ayat puasa ini ada beberapa riwayat, yaitu ketika Rasulullah tiba di Madinah, lalu ia waktu ini belum ada kewajiban puasa Ramadan. Rasulullah ini berpuasa Asyura dan berpuasa setiap bulan 3 hari yang disebut dengan Yaumul Bid 13, 14, 15. Baru setelah itu ketika di Madinah itulah turun perintah puasa di bulan suci Ramadan. Ini asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya surah ayat puasa. Riwayat yang lain ada sebuah riwayat yaitu sekelompok orang-orang ya Arab itu bertanya kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, apakah Tuhan kita itu dekat sehingga kita berbisik dengannya atau jauh sehingga kita harus memanggil kepadanya?" Lalu turun tentang ayat masih berkaitan di bulan Ramadan, yaitu tentang doa ya, wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Nah, bahwa sesungguhnya aku sangat dekat. Nah, ini diantara asbabun nuzul surah ayat-ayat puasa ini. Mari kita bahas satu persatu ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diawali dengan panggilan orang yang beriman. Di antara ciri khas ayat diturunkan di Madinah adalah ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu dipastikan turun di Madinah. Jadi kalau kita membaca ayat ya ayyuhan nas, wahai manusia, itu diturunkan di Mekah. Ya, makanya disebut dengan kalau ayat puasa ini madaniyah. Kalau ayyuhan nas itu ayat makiyah ya, Mekah. Nah, ayat ini berawal dengan kalimat ya ayyuhalladzina, hai, panggilannya untuk orang yang beriman. Panggilan puasa ini untuk orang yang beriman. Bahasa wajib ini bahasa kasih sayang Allah. Ya, Allah menyayangi kita orang yang beriman untuk melaksanakan puasa. Ya, dan kewajiban puasa ini bukan hanya kita umat Rasulullah, tapi umat-umat yang dahulu pun melaksanakan puasa. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa semuanya puasa. Cuma memang caranya yang berbeda ya, tapi tetap berpuasa. Tujuan berpuasa ini adalah la'allakum tattaqun, akan kita menjadi orang-orang yang bertakwa ya. Jadi bertakwa ini maknanya luas. Ada ulama yang menjelaskan dari huruf-hurufnya saja itu mengandung makna. Taknya artinya tawadu. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang rendah diri, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh. Kemudian huruf yang kedua huruf qaf, qanaah. Ya, yaitu selalu bersyukur atas nikmat Allah, kecerdasan mensyukuri nikmat Allah, qanaah. Kemudian takwa huruf waw, wara, hati-hati dengan hukum Allah. Ya. Kemudian huruf ya, yakin dengan Allah. Itu dari makna secara bahasa takwa, secara huruf-hurufnya. Lalu takwa itu artinya adalah secara garis besar menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dengan kita melaksanakan puasa, maka tujuan Allah ciptakan kita ini menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah.
ya, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang tahan banting, ya, menjadi orang yang ikhlas. Makanya ibadah puasa ini ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi, ibadah yang melahirkan keikhlasan. Kalau ibadah-ibadah lain itu mudah terjangkit penyakit ria, penyakit pamer, penyakit ingin dilihat. Sholat, ya, karena ada mertua mungkin ya, bacaannya dipaseh-pasehin misalnya, ya kan ya, karena takut istri, ya kan ya, misalnya. Zakat, iya. Takut istri ya. Takwa itu takut istri. Puasa ini menurut saya itu iya, menarik sekali. Iya, gimana? Karena kan ini yang dihimbau aja atau petunjuk ini atau perintahnya buat orang yang beriman. Iya. Agar bertakwa. Nah, ketika orang itu sholat saja tidak. Iya. Apakah dia termasuk orang yang dipanggil gitu? Karena di Indonesia itu lucu. Iya. Sholat 5 waktu tidak. Puasa dilaksanakan. Jadi imannya di mana gitu? Ya kan? Nah, kemudian takwa ini sudah jelas nih kalimat takwa itu kalau kita baca Al-Baqarah ayat pertama ya. Amin itu udah jelas itu. Iya. Ya, dzalika kitabullah la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, di situ muttaqin apa? Udah jelas kan? Alladzina yu'minuna bil ghaib ya wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jelas itu udah. Ya kan? Nah, tapi ya itu tadi kita suka mencari-cari gitu. Padahal setelah Al-Fatihah langsung disikat orang yang bertakwa. Ya itu tadi gimana ya? Dia orang tanya ada ini ya. Kita kan ada karyawan ini Pak ya. Karyawan yang kerjaannya tukang batu. Nah, enggak sholat tapi puasa. Tapi puasa. Kalau saya selalu mengingatkan mereka begini, mungkin saya salah, mungkin gimana ya? Karena kerja kamu itu berat, ya kan? Justru kalau kamu nggak kuat puasa, nggak usah puasa, tapi sholatnya yang penting saya bilang. Sholat 5 waktunya jangan ditinggal. Kalau sekarang bayangin aja panas-panas ya kerja ngangkut pasir, ngangkut geragal, tapi geragal nggak? Batu. Panas nggak ada api, ada panas yang hari hujan. Karena kalau nggak kuat puasanya, yang penting. Tapi ya itu kadang-kadang mereka ngikuti puasa siangnya tidur jadi wah ini dari segi produktivitas turun jadinya. Itu meledek saya itu Pak. Meledek saya sampai nggak sholat. Nggak sholat. Waktu puasa. Iya, dulu gitu ya. Dulu gitu. Oh begitu Pak Prof. Puasa tapi nggak sholat ya. Asal. Abangan kan di Semarang. Oh iya. Malang itu. Iya. Kalau bulan puasa tuh banyak yang puasa. Enggak, itu masuk ke dokteran. Baru salah. Jadi Iya. belum kalau Ramadan. Iya. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik itu menjadi apa ya? Mudah. Tapi kalau hari biasa 11 itu setan dilepas. Jadi perbuatan baik itu ya nggak bisa dilakukan karena diganggu, nggak perlu kamu disibukkan begini. Saya sampai lulus SMA enggak sholat. Karena orang nggak bisa. Cuma satu Pak, itu masalahnya hidayah. Iya. Nah, dipanggil. Dia sholat. Belum dipanggil. Lulus SMA. Kita sempat lulus kuliah. Sholat ya. Pasti lebih baik Pak Pro daripada kita sampai nikah kadang juga nggak sholat ya kan? Allah. Hidayah. Kan semua kan ayat Iya. kan gitu. Iya. Jadi kullu nafsin za'iqatul maut. Bukan. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha ila siratul mustaqim. Siratul mustaqim itu jalan yang lurus. Iya. Kalau mau pergi ke jalan yang lurus itu butuh hidayah, iman. Kenapa sih kita nggak yakin sholatnya? Karena kita belum yakin sama iman, belum dapat hidayah. Nah, Rasulullah mencontohkan kalau mau dapat hidayah cuma satu caranya, keluar di jalan Allah, dakwah maksudnya.
didakwain orang. Apa pentingnya amal itu? Nanti Allah yang membantu dan memberikan hidayah. Kita cuma hanya menyampaikan, berjalan menuju orang dengan perasaan nggak enak ataupun apa, itu dipandang sama Allah. Bukan kita nanti yang ngasih hidayah. Kita cuma perlu melakukan itu saja. Nanti Allah juga kasih orang hidayah dan dia mengekalkan hidayah untuk kita itu. Kita suruh orang sholat, kita makin rajin sholat. Tapi hidayah itu kapan waktunya kita nggak tahu. Ya? Nggak tahu Pak, karena Allah yang kasih. Ya. Masya Allah. Iya. Kayaknya kita harus. Nggak bisa Pak, kita duduk di sini Pak, duduk di sini. Ini taufik dan hidayah dari Allah. Oh. Ya Allah. Ini satu kalau dipandang sangat besar sekali tadi Waduh. kita lihat baca bagaimana fadilah cahaya, Gelap-gelap, ya kan? rahmat, Masya Allah. macam-macam. Dan bukannya mereka nggak dengar Pak, belum dibimbing sama Allah, belum dikasih. Udah dapat itu ya. Kita jalan ke masjid, langkah kita setiap langkahnya diampuni Pahala, dosa. ampuni dosa. Kemudian yang langkah yang lainnya dinaikkan derajat. Orang kalau belum dapat hidayah, nggak dengar itu Pak, nggak dapat. Nggak peduli ya. Ya. Dan bulan Ramadan itu bulan istimewa. Nah, Orang yang biasanya Ya. tidak ke masjid akan ke masjid, otomatis ya. Entah mau terawih, entah mau mampir, ya kan. Tapi bulan Ramadan itu bulan istimewa. Saya mengingatkan anak-anak saya bilang, ini sayang kalau bulan Ramadan itu sampai lewat. Karena semua ibadah kita itu pahalanya itu berlipat. Dan belum tentu bulan Ramadan berikutnya kita ketemu. Ya. Makanya sayang sekali. Ini udah dijanjikan, ya itu tadi, ayo kau sholat, aku sholat di kantor aja. Kok kamu tak kasih uang 1 juta sama 27 juta pilih mana? Ya 27. Nah, masih. Itu dijanjikan 27 kali. Itu kalau hari biasa, iya kan? Kalau bulan Ramadan dilipatkan lagi, Iya. 7 kali lagi. Jadi ibadah sunnah di bulan Ramadan itu separes sama dengan ibadah wajib. Ibadah wajib 70 kali pahalanya. Nah, 70 kali. 70 kali di luar bulan Ramadan. Jadi istimewa Ramadan itu makanya disebutkan oleh Allah, Syahrul Ramadan. Ya, Sayyidus Suhur namanya, penghulu dari segala bulan. Kenapa? Yang pertama turunnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu turun di bulan Ramadan, itu yang menjadi istimewa Ramadan. Yang kedua, dibukakan seluas-luasnya pintu langit, pintu surga dibukakan. Ditutup serapat-rapatnya pintu neraka dan wasubsiratu syayatin, memang dibelenggu setan. Dibelenggu setan itu artinya setan dibelenggu dengan ikatan karena kita puasa Ramadan. Artinya hidayah itu tapi berusaha. Iya. Jadi berarti aja viral sunnah. Jadi hidayah Iya. sudah tersedia, tanpa usaha maka hidayah itu nggak akan kita dapat. Jika kita makanan di meja makan harus ada effort biar tahu rasanya makan itu enak, manis, baik. Tapi kalau gua hanya diceritain aja, wah ini agar-agar enak, rendang enak, enak. Tapi untuk tahu enaknya itu harus ada effort, ada usaha. Maka hidayah itu berbanding lurus sama bersungguh-sungguh. Makin Iya. sungguh-sungguh mah hidayah bercurah-curah. Jadi Pak, bisa Pak, dibahas. saya rasakan sendiri Pak. Saya usaha ya, usaha cari hidayah. Selain saya, anak-anak juga dapat. Oh iya. Ini 3 tadi, 4 nih sama mantu saya. Betul. Kalau saya nggak tahu Pak, mereka ini pendidikannya nggak udah lah. Iya. Tapi karena saya usaha Pak, bukan cuma kepada orang aja, kemudian Allah itu janji kepada diri kita dikekalkan, kepada keluarga dan sama seluruh alam. Nggak, memang nggak susah Pak. Gimana orang lagi cari duit, saya pergi nggak dapat duit malah keluarin uang, Keluarin uang ya. tinggal di masjid, nggak ini segala macam. Nah, Mohon maaf Pak, ini faktanya begitu. karena iman itu udah dibekalin. Iya. Alas tuh belum lahir 40 tahun udah bersaksi alam menurut itu. Jadi kayak ATM aja kan, full kasih deposit. Sampai di dunia mulai tuh keyakinan Allah yang paling rezeki, Allah paling rezeki itu hilang. Bahwa rezeki itu dari ibu kita, dari bapak kita, karena kerja kita, karena pintar kita. Akhirnya Allah paling rezeki itu hilang. Jadi imannya
diambil terus, nggak ada usaha atas hidayah, yakinnya hilang. Makanya nggak ada usaha sungguh-sungguh untuk perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang harus Kita dengarkan. Tapi ya, untuk usaha pertamanya itu kan ada yang bukan kunci pertama. Kadang-kadang orang nggak mau dia pada tiba-tiba. Kalau saya gara-gara istri saya datang, sholat loh, terawih segala macam nggak sholat. Oke saya sholat. Gara-gara istri saya, kunci pertamanya gitu loh. Kalau saya nggak akan sholat kalau istri Belum saya. benar. Ini Datuk dari Padang juga. Berarti kemana-mana Nah, juga dia. iya, dia kan dia usaha. Jadi dia usaha keluar, dia ngaji, Pak, keluar. Terus dia dapat hidayah, terus kemudian dia dakwain ke suaminya. Suaminya ikut. Nah tapi ini banyak cerita itu ya. Nanti gantian. Jadi ini Datuk ini dari Padang. Semua ini dari Padang. Padang mana Pak? Saya bukit tinggi. Bukit tinggi. Tapi saya Tapi Amerika. dia tumbuhnya di Amerika, Pak. Jadi Bukit tingginya udah hilang dari Bukit tingginya hilang. Bukit tingginya hilang, yang ada Amerikanya. pergi berdua sama istrinya. Pergi berdua sama istrinya ke Bali ya. Iya. Ke Bali, dari Bali mampir. Pak Rano saya mau